Shalom, kembali berjumpa dalam program Deep Talk It Paste. Dalam tadarusan Alkitab kita masih melanjutkan Injil Matius pasal 24. Saya berharap di hari ini, di Rabu ini, saudara semua sehat, diberkati Tuhan dalam kasih Tuhan, dan siap untuk menutup malam dengan tadarusan Alkitab ini. Dan lakukan terus ini, saya percaya yang kita lakukan dengan membaca Alkitab itu membuat iman bertumbuh, dan iman yang bertumbuh itu menyenangkan hatinya Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari ini, dan kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Urapi kami masing-masing, berikan kami hikmat marifat-Mu sehingga ayat-ayat yang kami baca semakin terang atas kami, dan kami semakin mengerti bagaimana kami harus mengisi hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab kita ya. Kita akan siapkan Alkitab kita, yakni Matius pasal 24. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, kita akan masuk dalam pasal 24 ayat 15, saudara ya. Perikopnya siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ya, sama-sama kita baca. Ayat 15 ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di gunung Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Dan jangan pada hari Sabat, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi atas awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Haleluya. Kita coba pelan-pelan perhatikan ayat ini. Perikopnya jelas siksaan berat dan Mesias palsu.
dengan ayat 15 yang ditekankan Tuhan yang pertama kali adalah, jika kamu lihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Hampir semua scholar atau para teolog penafsir Alkitab mengatakan pembinasa keji ini adalah antikristus. Berdiri di tempat kudus. Jadi dalam konteksnya ketika ayat ini ditulis atau Yesus mengatakan ayat ini, yang ada di benak orang Israel itu adalah Antiochus Epiphanes, saudara. Jadi ini adalah penguasa dari Yunani yang saat itu menguasai Syria, Palestina sebelum zaman Perjanjian Baru. Jadi orang ini yang pernah secara vulgar dalam sejarah Alkitab dan juga sejarah dunia dicatat menajiskan bait Allah dengan berusaha untuk membangun mezbah kafir di sana, mempersembahkan korban kepada Baalnya, kepada ilahnya, bukan kepada Yehova. Dan dia berusaha untuk membangun patung dirinya di bait Allah. Jadi ketika Yesus ngomong, jika kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, mereka langsung paham tentang beberapa waktu yang lalu sebelumnya ada kisah seperti ini. Jadi ketika nubuatan ini diberikan oleh Nabi Daniel, karena Yesus mengatakan seperti yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi nubuatan Daniel di Perjanjian Lama, ini sebenarnya sudah digenapi di zaman Antiochus Epiphanes ini. Yakni menajiskan bait Allah. Bayangin mezbah yang kudus itu, di mana hewan korban yang disembelih dan dibakar di situ seyogyanya dikuduskan untuk Tuhan, tapi dia lakukan itu untuk Baal dan ilah yang bukan Elohim Adonai, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bayangkan bait Allah, dia mau bangun patung dirinya di situ. Jadi memang nubuatan Daniel secara spesifik sudah tergenapi dalam figur ini. Kalau dalam perspektif Perjanjian Baru, ini kemudian digenapi ketika Titus dan sebagainya, Caesar Roma itu menghancurkan bait Allah. Ya. Ada beberapa kaisar, Caligula contohnya, itu juga mengulangi apa yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, ingin bangun patung dirinya di bait Allah untuk disembah. Karena sebagai kaisar dia merasa dia harus disembah oleh semua rakyat jajahannya. Israel saat itu rakyat jajahannya dan pusat peribadahan Israel itu ya di bait Allah. Maka dia berusaha untuk membuat Israel menyembah dia dengan membuat patung dia di bait Allah. Tapi nubuatan itu bisa double penggenapan. Jadi ini juga bicara mengenai nubuatan akhir zaman. Bait Allah sekarang nggak ada. Tempat kudus itu bicara mengenai bait Allah. Atau kalau mau kita paling minimumkan, tempat kudus itu ya Yerusalem, kota yang kudus. Ya, jadi nanti ketika Tuhan berkata pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berdiri itu bukan berarti tinggal di sana, tapi berdiri itu menguasai tempat kudus, menguasai bait Allah, ya. Dan bait Allah sekarang nggak ada. Berarti nanti kemungkinan besar banyak penafsir Perjanjian Baru mengatakan bahwa bait Allah ketiga akan berdiri. Ya. Soal berdiri apa tidak bait Allah ketiga, ya itu tafsiran. Ada yang menafsirkannya literal begitu, ada yang menafsirkannya simbolik. Tapi kalau memang benar-benar itu terjadi, dalam hal ini Yerusalem dikuasai oleh antikristus, maka kata Tuhan Yesus, orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jangan kembali ke Yerusalem. Orang yang sedang ada di peranginan di atap rumah, jangan turun ke rumah. Orang yang lagi di ladang, jangan kembali ke rumahnya mengambil pakaian. Sebab ketika antikristus sudah berkuasa, maka penyiksaan
yang terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya akan terjadi. Maka di kalimat berikutnya Yesus berkata, celakalah ibu-ibu yang hamil atau lagi menyusukan. Bukan celaka, bukan hamil dan menyusui itu adalah suatu keadaan yang menyedihkan, bukan itu. Tapi ibu hamil dan ibu menyusui yang ada di saat itu berada di tempat yang salah, kata Tuhan. Karena itu hari yang susah luar biasa. Untuk ngurus diri sendiri aja susah, apalagi kalau hamil. Ada bayi dalam kandungan dan perut yang membesar. Ngurus diri aja udah berat, apalagi kalau kita harus bawa bayi yang sedang masih bergantung pada air susu ibunya. Makanya Tuhan bilang, celakalah ibu-ibu yang hamil dan menyusukan pada masa itu. Kemudian di ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Berdoa. Sebab kalau pada musim dingin, wah udah mateng deh. Kalau kau harus dari ladang nggak kembali ke rumah bawa pakaian, berarti dari ladang kau harus melarikan diri, dan itu terjadi pada musim dingin, wah mateng deh, mati kita kedinginan karena nggak bawa baju. Atau pada hari Sabat. Hari Sabat kita nggak boleh bekerja. Nah bagaimana kita bisa melarikan diri, tapi nggak boleh bekerja? Gitu kan? Jadi doa supaya itu tidak terjadi pas musim dingin dan juga pada hari Sabat. Kenapa? Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Jadi siksaan yang pernah terjadi sebelumnya, siksaan yang pernah terjadi sepanjang sejarah dunia sampai 2022 di bulan April saya rekaman ini, itu nggak ada apa-apanya dengan apa yang terjadi nanti. Dan setelah itu pun nggak akan ada siksaan yang jauh lebih berat daripada siksaan yang terjadi pada zaman itu nantinya. Jadi ini kayak klimaks gitu, saudara. Saudara bisa bayangkan air bah itu membunuh hampir semua orang zaman itu. Hanya tinggal 8 orang yang sisa. Dan kata Tuhan, siksaan yang dialami orang-orang akibat mati karena air bah itu nggak ada apa-apanya. Nangkap ya, saudara? Bayangkan Perang Dunia Pertama, Kedua yang membunuh jutaan orang itu, di mana kita bisa lihat dalam foto-foto mayat bergelimpangan di mana-mana. Itu kata Yesus juga nggak ada apa-apanya dibanding celaka yang akan terjadi masa itu nanti. Berarti ini mengerikan. Dan kalau Bapak Ibu sudah mendalami soal akhir zaman, saya kebetulan mendalami, saya mengatakan dengan yakin bahwa celaka di situ bukan saja terjadi atas andil antikristus si pembinasa keji yang berdiri di kota kudus itu, tapi juga penghakiman Tuhan yang ditumpahkan pada hari itu, murka Tuhan, bahasa Wahyu ya, yang ditumpahkan atas dunia saat itu. Cawan murka Allah yang ditumpahkan Tuhan pada masa itu. Jadi ini akumulasi. Manusia yang di bumi mengalami penyiksaan batin, fisik oleh antikristus. Di saat yang bersamaan, Tuhan menghakimi bumi dengan beberapa malapetaka. Gempa bumi, hujan es. Bapak Ibu bisa baca lebih detail itu di kitab Wahyu. Makanya saya bilang yang belum mengikuti tadarusan Alkitab saya, kitab Wahyu, cari di link di channel ini. Kita sudah hampir semua kitab perjanjian baru kita bahas. Ya. Sehingga benar-benar situasinya luar biasa mencekam. Ya. Di ayat 22 lebih tajam lagi. Andai kata nggak ada orang kudus dan waktunya tidak dipersingkat, maka matilah semuanya. Nggak akan ada yang selamat yang hidup itu. Baca baik-baik ayat 22-nya. Jadi peristiwa itu, celaka yang nggak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Penderitaan yang paling terbesar yang akan dialami oleh umat manusia di sepanjang sejarah dunia nanti, itu nggak lama. Nggak lama. Hanya waktu sebentar. Dan kalau Bapak Ibu menafsirkan kitab Daniel soal antikristus dan juga kitab Wahyu tentang akhir zaman, saya sampai saat ini masih berdiri pada penafsiran ini, bahwa nggak akan lebih dari
7 tahun di masa pemerintahan antikristus itu. Tapi biar bagaimanapun 7 tahun itu ya nggak bisa dibilang sebentar juga. Tapi paling tidak penderitaannya nggak lama. Ya. Pak Jokowi sudah mau masuk tahun ke-7 nih, tahun depan. Ada 2024 ya selesai. Ini udah 2022 menjelang pertengahan. Bener nggak? Nggak kerasa. Hampir 6 tahun lebih beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Cepat sekali. Anak saya bahkan 2 tahun ini tiba-tiba udah lulus SMP aja sebentar lagi. Padahal 2 tahun ini saya lihat di rumah terus, nggak pernah sekolah. Dalam artian pakai baju sekolah, upacara pakai topi, karena nggak pernah sekolah, nggak pernah pergi ke sekolah. Sekolahnya di rumah, gara-gara pandemi. Jadi, waktunya cepat sekali. Makanya masih ada yang selamat. Kalau enggak, kata Tuhan, semuanya mati. Dan lebih tajam lagi di ayat 23, mengulangi perikop yang kita sudah bahas di hari Senin kemarin. Pada waktu itu orang akan berkata, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya yang diurapi, yang menjadi juru selamat lah kurang lebih itu. Penolong kita ada di sini, yang diurapi, yang datang dari Tuhan ada di sana. Maka kan banyak hal-hal seperti itu kita dengar, sehingga kita akhirnya jadi bimbang. Kalau Bapak Ibu nggak punya iman yang benar, ya Bapak Ibu akan ke sini. Ah, bukan, ke sana. Ah, bukan, ke situ. Karena memang kita nggak punya iman yang benar, kita hanya iman ikut-ikutan aja. Iman suam-suam kuku aja. Seperti hari-hari ini banyak orang Kristen yang gampang banget gitu pindah-pindah gereja. Nggak suka sama ini, pindah gereja ke sana. Ah, nggak suka, nggak nyaman, pindah gereja ke sini. Ah, nggak enak kah, pindah gereja ke situ. Dia pergi-pergi aja gitu, semaunya dia sendiri. Nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan itu. Tapi kalau karakter seperti ini dipertahankan oleh orang itu, maka nggak heran nanti ketika dia dengar ada mujizat di situ, ada Mesias di situ, ada hamba Tuhan hebat di situ, ada pengajaran hebat di situ, dia ke sana. Gak lama kemudian, karena motivasinya seperti itu, karakternya nggak pernah berubah. Ih, hamba Tuhan yang itu lebih hebat, gereja itu lebih nyaman, dan lain sebagainya. Dia pindah lagi ke sana. Ya. Maka bertumbuhlah dalam satu komunitas, saudara. Dan percayalah, dengarkan omongan saya, nggak ada komunitas, nggak ada gereja yang sempurna itu. Di bumi ini nggak akan ada. Sempurna itu nanti, sempurna itu punya Tuhan. Sempurna itu nanti di surga. Semua gereja pasti punya kelemahan. Banyak kekurangan. Yang kekurangan itu sistemnya kah? Cara ibadahnya kah? Gaya khotbahnya kah? Pendetanya kah? Semua pasti punya titik tembak kelemahan. Tapi itu justru yang membuat kita harus bisa menerima perbedaan itu. Bapak Ibu nggak bisa menafikan perbedaan. Bapak Ibu pergi kemana-mana pasti akan temukan perbedaan. Benar nggak? Saudara berasal dari gereja suku. Di gerejamu itu semuanya orang Chinese. Saudara nyaman. Karena di situ kau bisa berbahasa Chinese. Berbahasa Mandarin. Tapi pasti aja ada di antara orang-orang yang sama dengan saudara rasnya ini yang menyakitkan hati saudara. Nggak suka, pergi. Ah, nggak suka ah. Cari gereja yang lebih heterogen. Nyampurlah ke gereja yang macem-macem. Ketemu sama tiba-tiba, maafkan saya bukannya rasis ya. Orang yang bukan kuning, orang yang hitam, orang bukan sipit, tapi matanya belok. Bukan rambutnya lurus, tapi rambutnya keriting. Nggak nyaman, saudara. Ih, kok orang beda banget. Akhirnya kita pindah-pindah terus. Saudara tidak mau dewasa di satu tempat. Orang begini tuh nggak akan dewasa. Dengerin saya, nggak akan dewasa. Karena setiap ada masalah, dia melarikan diri. Ada yang nggak cocok, dia melarikan diri. Gak ada yang pas, melarikan diri. Dan itu karakter kalau disimpan akan menjadi habit terus-menerus. Sehingga firman Tuhan yang mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, nggak akan terjadi dalam hidupnya. Kok hanya mau jauh-jauh, ya. Nggak mau terlibat, nggak mau aktif, nggak mau ketemu orang, hanya jadi penonton saja. Dan kau pikir dengan tidak aktif dalam pelayanan, dengan tidak kau mau menunjukkan eksistensi dirimu,
jauh-jauh dari pergaulan atau fellowship, persekutuan. Kau berpikir kau akan bisa selamat gitu? Enggak. Alkitab jelas mengatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Supaya menjadi manusia yang peka, manusia yang tajam, manusia yang benar-benar dewasa, saudara harus menghadapi dunia ini, mau nggak mau. Jangan kita tolak, jangan kita asingkan diri. Maka saya termasuk orang yang tidak terlalu suka dengan askase atau eskase atau apalah namanya yang disebut dengan mengasingkan diri. Bertapa di gunung gitu. Bertapa di gunung membuat kita memang mungkin lebih dekat dengan Tuhan, dengan kesendirian kita. Tapi nggak akan membuat kita menjadi manusia seperti yang diinginkan Tuhan. Karena manusia ketika diciptakan itu untuk memberkati bumi. Jadi berkat atas dunia ini. Jadi terang dan garam bagi dunia, kata Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin saudara yang ada di gunung menyepi, menyendiri, jadi pertapa, itu bisa jadi berkat bagi dunia ini. Gimana? Wong di sana nggak ada siapa-siapa. Kau dekat dengan Tuhan, kau punya keintiman dengan Tuhan, tapi nggak jadi berkat buat orang banyak. Apakah itu seorang Kristen sejati? Yesus pun tinggalkan kesendiriannya, tinggalkan kenyamanannya di surga untuk datang ke dunia, ke orang berdosa. Supaya orang berdosa ada yang mendengar dia dan diselamatkan. Jadi kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kalau waktunya nggak dipersingkat akan mati semuanya. Mesias palsu, nabi palsu akan muncul. Ayat 24, mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Itu yang sering kayak bilang, jangan terpesona dengan mujizat. Ya, mujizat itu baik. Tapi Bapak Ibu harus paham juga, orang benar itu pasti punya mujizat. Kalau Bapak Ibu mengagumi mujizat yang dipertontonkan oleh hamba Tuhan tertentu, sedangkan kau merasa, kau selama hidup ini kau nggak dapat mujizat, mestinya kau pertanyakan kenapa kau nggak punya mujizat. Karena firman Tuhan katakan kalau Roh Kudus turun atasmu, kau punya iman sebesar biji sawi saja, bilang gunung beranjak, gunung pasti beranjak. Kau bilang gunung ini tercampak ke laut, gunung ini akan tercampak ke laut. Jelas sekali. Itu ditujukannya kepada kita murid-muridnya. Kalau kita, Roh Kudus turun atas kita dan kita punya iman. Jadi janganlah terlalu mengagumi mujizat itu. Sebab kalau orientasimu mujizat, nabi palsu, Mesias palsu, antikristus nanti akan muncul dengan banyak mujizat. Sehingga nanti akan membuat kau terpesona akannya. Karena kau membiasakan dirimu terkagum-kagum dengan apa yang disebut dengan mujizat. Yesus berkata di ayat 25, camkan aku sudah mengatakan lebih dahulu kepadamu. Maaf saudara ya. Saya beberapa hari ini agak pilek saudara ya. Ya jadi mungkin peralihan cuaca, jadi keluarga tuh pilek, tapi it's okay, bukan COVID, cuman pilek saja. Ya, ada flu, batuk gitu ya. Dan dikasih antibiotik dan minum obat sudah mulai reda, tapi karena sekeluarga kena ya otomatis agak lama gitu ya. Jadi camkanlah, kata Tuhan, aku sudah mengatakannya lebih dahulu kepadamu. Jadi kalau nanti saudara akhirnya terhisap, terjebak, tersesatkan oleh orang-orang yang disebut dengan nabi palsu, Mesias palsu, salah saudara sendiri. Karena Tuhan, kalau firman-Nya kau baca, kalau Alkitab kau baca, kalau kau memang menggumuli Alkitab, sudah ngomong sama saudara sejak ribuan tahun yang lalu. Aku sudah mengatakannya kepadamu. Ya. Jadi apabila ada orang berkata, lihat, ia ada di padang gurun, jangan pergi ke situ. Lihat, ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jangan diombang-ambingkan, persis kayak tadarusan kita di ayat-ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya. Jangan kemana-mana gitu loh, udah firm aja di sini. Ya. Jadi kamu nggak terombang-ambingkan. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia, Yesus datang kembali itu dengan seperti kilat. Cepat sekali. Ya. Dan dikatakan di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Bangkai itu bicara mengenai Mesias palsu, nabi palsu. Ya. Yang
menawarkan duniawi. Bangkai itu hanya dikerumuni burung nasar, burung pemakan bangkai. Maka kalau saudara memang sukanya hal duniawi, ya, nggak heran saudara nanti akan mengikuti nabi palsu. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkumul. Nabi palsu itu mengajarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Mesias palsu menawarkan hal-hal yang disebut dengan keindahan duniawi. Berkat, kaya, sehat, hal-hal seperti itu. Dan kalau saudara memang menyukai hal-hal seperti itu, maka nggak heran nanti kalau nabi palsu dan Mesias palsu muncul, saudara mengerumuni orang ini. Sebab pada DNA-nya, burung pemakan bangkai pasti akan cari bangkai. Dia lapar, di depannya ada kelinci hidup, dia nggak sentuh. Dia mendingan nggak makan yang hidup dan mati daripada makan yang hidup. Padahal yang hidup itu kan segar. Tapi ketika dia lihat ada gajah yang mati sudah seminggu, 2 minggu, itu dia senang banget. Padahal baunya sudah membusuk. Tapi memang pada dasarnya dia sukanya bangke. Ya dia makan juga tuh bangke. Ayat berikutnya. Datangkan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari dan pada saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Ini perikop yang menjelaskan bahwa siksaan penderitaan yang akan dialami umat manusia nanti itu bukan semata karena pembinasa keji berdiri di tempat kudus, bukan semata karena munculnya antikristus. Tapi memang itu adalah hari murka Tuhan juga. Jadi di bumi bangkit antikristus yang menyusahkan, membuat orang menderita, menyiksa orang yang percaya, sekaligus juga ada murka Tuhan yang ditimpakan atas seluruh bumi ini. Kan membuat matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kan tidak ada kuasa dari Satan bahkan, termasuk apalagi cuma antikristus yang bisa menggerakkan semua itu, yang bisa membuat penderitaan manusia akan itu kan hanya Tuhan, sebab Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Gerhana matahari nggak bisa dibuat manusia. Gerhana bulan nggak bisa dibuat manusia. Meteor jatuh, benda-benda luar angkasa jatuh, yang disebut dengan bintang-bintang berjatuhan, itu bukan kuasa manusia. Terus nanti planet yang satu akan keluar dari atmosfernya, ya, dari galaksinya. Itu bukan andil kuasa manusia atau bahkan setan sekalipun. Setan tidak berkuasa akan semua itu. Berarti kalau itu terjadi, itu seizin Tuhan. Dan memang di dalam kitab Wahyu murka Tuhan ditumpahkan atas dunia ini. Sehingga ketika itu terjadi ada tanda anak manusia. Saya nggak tahu apakah tanda anak manusia itu bentuknya Yesus menampakkan diri di langit, atau ada salib kah, atau ada pelangi kah, atau surga kelihatan kah. Tapi jelas kata Alkitab, kata Yesus, anak manusia akan ada tampak tandanya di langit.
Dan ketika penderitaan terjadi, dan di langit ada tampak tanda anak manusia, ada penyesalan, ada ratapan. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan kemuliaan. Gak lama kemudian, baru Yesus datang dengan awan-awan. Seperti ketika dia naik ke surga, ditutupi awan-awan. Dia datang nanti juga dengan awan-awan. Kendaraannya sama, awan-awan yang menutupi dia, dan akhirnya membuat dia hilang ketika dia naik. Ketika dia turun, awan yang menutupinya, hingga tiba-tiba dia datang ke bumi ini, dan awan mulai tersingkap, dan manusia di bumi bisa melihat siapa yang datang dengan awan-awan itu. Ketika itu terjadi, ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Inilah rapture, saudara. Ketika Tuhan nanti datang dengan awan-awan kemuliaannya itu, maka ada suara sangkakala. Dia akan meminta semua malaikatnya meniupkan sangkakala. Begitu dahsyat bunyinya, saya nggak tahu gimana. Bunyi halilintar guntur saja kalau lagi besar-besarnya kadang-kadang mengagetkan kita semua. Tapi guntur itu hanya bisa didengarkan ya di lokasi saya saja. Bapak Ibu yang tinggal di Surabaya nggak mungkin dengar guntur yang sama dengan yang saya dengar di Serpong atau Banten ini. Apalagi sudah tinggal di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Ya, jadi ketika semua orang dari segala penjuru bumi itu dikumpulkan, maka bunyi sangkakala itu begitu dahsyatnya dan terdengar di seluruh belahan dunia. Ya. Oleh karena itu orang-orang pilihannya akan dikumpulkan. Nah, ini orang-orang pilihannya kan ada yang sudah mati, ada yang belum mati, tapi karena bunyi sangkakala itu yang kencang itu membuat semua kita yang punya DNA Kristus dalam hidup kita bangkit kalau kita mati, dan kalau kita masih hidup kita tertarik menuju ke arah itu. Ya. Ayat 32, tariklah pelajaran dan perumpamaan dari pohon ara. Ya. Lihat pohon ara, kalau rantingnya sudah melembut, ya sudah mulai bertunas, maka musim panas sudah dekat. Maksudnya Tuhan Yesus ngomong begini, apa yang kusampaikan tadi, yang kukatakan tadi itu loh, gitu ya. Kalau misalnya ya, kamu lihat sudah terjadi, perang sudah didengar, gempa sudah sering terasa, ada Mesias palsu banyak muncul, ngaku-ngaku Mesias banyak muncul. Perhatikan kata Tuhan, seperti kau harus perhatikan pohon ara. Kalau dia sudah bertunas, sudah rantingnya melembut, maka itu udah mau musim panas. Kalau semua yang kukatakan tadi sudah terjadi, maka ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi dikatakan tadi bahwa kita harus perhatikan semua yang dibaca tadi sejak hari Senin barusan, itu semua baru tanda. Dan kalau semua sudah terjadi, maka waktunya sudah dekat. Tapi meskipun demikian sudah dekat, soal kapannya, saatnya kedatangan anak manusia dan peristiwa rapture itu, ya nggak ada yang tahu. Itu adalah hak prerogatifnya Bapa di surga. Bahkan Yesus mengatakan, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Lanjut, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan menyampaikan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Setelah Yesus mengatakan bahwa waktunya itu nggak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu, Yesus mengajarkan kita untuk terus berjaga-jaga. Sebab peristiwa itu begitu cepatnya, seperti kilat memancar tadi ya, dari timur ya.
Cepat sekali. Begitulah masa itu. Nggak ada yang tahu semuanya. Tiba-tiba terjadi saja. Makanya kita harus waspada. Seperti di zaman Nuh. Mereka sudah melihat Nuh bangun bahtera. Sudah tahu Nuh berkata berkali-kali bahwa nanti kalau kalian tidak masuk dalam bahtera, kalian akan dihukum. Mereka tahu. Lihat kok Nuh bangun bahtera. Tapi mereka tetap santai. Pesta, pora, kawin, mengawinkan. Dan ketika hujan datang, Nuh sudah masuk. Hujan nggak berhenti. Air mulai naik. Sudah terlambat semuanya. Ya. Itu kejadian seperti nanti ketika Tuhan datang. Orang bebal gitu. Udah lihat gempa di mana-mana, dengar berita gempa di mana-mana, perang di mana-mana. Ada banyak penyesatan di mana-mana. Ada mujizat-mujizat yang dipertontonkan yang palsu dan orang-orang Kristen banyak yang mempercayai hal itu. Karena memang pikirannya hanya mujizat Tuhan. Semua yang berat-berat itu terjadi. Matahari gelap, bulan gelap, bintang berjatuhan, angkasa, banyak fenomena-fenomena yang aneh-aneh muncul. Memperhatikan itu semuanya, melihat itu semuanya, tapi tetap hidup biasa aja gitu. Dan ketika akhirnya terus dengan seperti itu, ketika saatnya datang, semuanya terlambat. Sehingga akhirnya tetap ada orang bekerja di ladang. Yang satu diangkat, dibawa, yang orang lagi ditinggalkan. Jadi artinya, baik orang yang percaya maupun orang yang tidak percaya tetap kerja di ladang. Ya. Tetap tidak terlalu memperlihatkan pemahamannya tentang apa yang terjadi. Jadi yang saya mau tafsirkan, saudara, orang Kristen bahkan mungkin termasuk saya, meskipun tahu bahwa ini udah akhir zaman, kita tetap aja gitu ngelakuin aktivitas kita sehari-hari, tetap aja ke ladang, tetap aja ke kantor, tetap aja buka toko. Tapi karena kita punya iman yang benar, ketika masa itu terjadi, kita dibawa, dan orang-orang di samping kita, teman-teman kantor kita, yang buka toko, warung di samping kita, yang tidak percaya, mereka ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan memutar batu kilangan. Yang satu dibawa, satu ditinggalkan. Dan Tuhan bilang, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari mana Tuhanmu datang. Sebab seperti pencuri. Kan nggak mungkin dong pencuri bilang sama tuan rumahnya yang mau dicuri itu, nanti malam aku datang ya, aku mau curi rumahmu. Kalau udah tahu begitu kan pasti langsung yang mau dicuri itu udah telepon polisi, pasang CCTV, siapin alat pentung. Sehingga kalau pencuri datang ya dia sudah bisa nangkep pencuri itu, kan begitu. Jadi hari kedatangan Tuhan nanti seperti orang yang kemalingan, orang yang kecurian. Ya. Itu yang terjadi, saudara. Jadi kita harus waspada, ya. Berikutnya, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita baca ya, saudara ya. Maafkan dulu. Ya, ini mestinya enakan istirahat aja gitu ya saya, saudara. Cuman ya tadi, selama saya masih bisa, apalagi saya nggak keluar rumah juga, di rumah aja, ya saya berusaha lah, meskipun kondisi lagi flu, ya saya tetap membagikan firman Tuhan, ya. Berharap saudara juga begitu, jangan gara-gara keluhan fisik sedikit saja, malas ke gereja, malas ibadah, malas melakukan hal yang baik, malas melakukan pelayanan Tuhan, ya. Stop lakukan itu, karena kita nggak tahu kapan waktunya. Bisa jadi lagi lemes-lemes, kita malas bekerja, malas melayani, Tuhan datang. Maka dia dapati kita sedang malas-malesan. Ya, jadi terus giat aja. Saya pokoknya kalau masih Tuhan izinkan belum berada di terkapar gitu benar-benar, ya saya akan terus. Saya tolak saya terkapar di meja operasi di ruang ICU. Saya tolak itu. Tapi andai kata Tuhan izinkan, kalau Tuhan izinkan berarti kan demi kebaikan saya. Barulah saya mungkin tidak akan bisa buat siaran seperti ini atau bikin rekaman seperti ini. Ya, jadi kalau sudah mengasihi saya, tolong bawa dalam doa saya supaya kondisinya bisa semakin pulih. Ya, perumpamaan tentang hamba setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya?
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Nah tuh, ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, makan minum bersama-sama pemabuk-mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat itu yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah terdapat kertakan gigi dan ratapan. Terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ini yang saya ngomongin tadi, terbaca kan sekarang dalam Alkitab kita, bahwa kita terus harus bekerja. Ya. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan lakukan itu dengan sukacita. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan motivasi yang apa gitu. Ya. Jadi pokoknya melayani Tuhan aja. Ya, sekedar saya sharing sedikit, saudara ya. Kalau mau jujur kan bikin program seperti ini, ya sulit gitu. Kelihatan bentuknya, apresiasinya. Iya nggak? Maksud saya begini loh. Dulu sebelum saya punya link Zoom dan saya tiap hari melayani Tuhan lewat pelayanan digital ini, ya kayak saya kalau pelayanan kan tunggu jadwal dari gereja, diundang sama pelayanan di gereja lain. Dan kalau saya melayani, saya langsung dapat apresiasi. Ya, apresiasi itu kalau kita ngomong sederhana lah, berkat lah. Dan saya sebagai seorang pelayan Tuhan kan harus saya tidak pungkiri. Saya nggak boleh pungkiri bahwa saya hidup dari Tuhan. Saya melayani Tuhan. Dan saya dapat berkat dari situ yang membuat saya bisa menghidupi keluarga saya. Jadi kelihatan langsung. Tapi ketika masa pandemi ini, di mana gereja nggak boleh dibuka, benar ya, harus online semuanya, saya berpikir, saya harus melayani Tuhan. Gimana caranya? Maka kami jujur, kalau boleh jujur, di mana gereja-gereja besar bahkan belum online setiap hari. Ketika di sekitar Maret atau April 2 tahun lalu itu, ketika pandemi pertama, ketika ada orang suspek COVID-19 di Depok, dan tiba-tiba semua harus ditutup, kami termasuk gereja yang langsung switch ibadah langsung live streaming. Tadinya ibadah cuma kita rekam saja, kemudian kita sharingkan di hari berikutnya. Tidak langsung, tapi kita langsung live streaming. Ya. Karena memang kita kebetulan sudah siapkan semuanya alat-alatnya. Dan bukan cuma live streaming hari Minggu, tapi saya langsung buat program-program setiap hari, hampir setiap hari. Dulu bahkan di awal-awal sehari bisa 3 kali program, karena begitu semangatnya. Pokoknya semua kita bikin program, bahasa YouTubernya semua kita kontenin, ya, ngobrol-ngobrol, ada podcast segala macam kita bikin lah. Baru sekarang kita mulai ketemu bentuknya, ya. Bukan semua yang baik itu baik untuk dikerjakan, tentu dengan kapasitas dan kemampuan kita dan kesukaan kita. Dan saya menemukan kesukaan saya, yakni menyalurkan panggilan saya, karunia yang Tuhan berikan, yakni mengajar lewat digital ini. Tapi kalau mau jujur kan apresiasinya nggak langsung. Buktinya saya bikin program seperti ini, kalau ada 10 orang yang mendengarkan, nggak 10 orang ngasih like. Bener nggak? Coba perhatikan, saudara. Ya. Berarti saya juga nggak dapat feedback apa-apa dari saudara. Ya. Saya bikin program, berpikir ini harus jadi berkat buat orang, tapi banyak saudara yang tidak kasih komen diberkati lewat program ini. So saya maksudnya, saya nggak tahu apakah yang kami lakukan ini memberkati orang apa tidak. Dan saya juga tidak dapat feedback langsung, misalnya kayak persembahan kasih, seperti kalau saya melayani di mimbar gereja. Tapi saya berpikir, saudara, saya harus melayani Tuhan. Saya sudah mengimani hidup saya, makan, minum, pakai saya, Tuhan yang pelihara. Maka saya nggak pernah peduli lagi tuh
Soal saya dapat apa dari orang yang mendengarkan khotbah saya. Saya nggak peduli lagi dengan berapa yang kasih like. Makanya Bapak Ibu perhatikan, saya nggak pernah lagi minta saudara untuk subscribe, untuk like, untuk komen. Nggak. Dulu awal-awal iya. Tapi sekarang saya udah nggak peduli lagi. Bukan karena saya bowat gitu ya, atau putus asa, nggak. Karena saya sekarang ini, yang penting diri saya melayani Tuhan. Sehingga andai kata, karena saya sudah mempercayai semua yang sudah Tuhan katakan tadi, bahwa sebagai tanda-tanda permulaan akhir zaman itu semua sudah terjadi. Bahkan yang terakhir tuh Injil diberitakan itu sudah terjadi bagi saya. So kita tinggal menunggu, kata Tuhan Yesus, meskipun demikian, waktunya nggak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Maka karena saya mempercayai, saya ngomong sama saudara, saya menafsirkan, saya meyakini ini. Semua tanda-tanda gempa bumi sudah sering kita dengar, perang di mana-mana, bla bla bla, semua sudah terjadi. Tinggal kita sebenarnya sedang menunggu kapan Tuhan Bapa di surga bilang, ini waktunya. Sehingga nanti akhirnya sangkakala lah ditiupkan, anak manusia turun. Sebelum itu antikristus muncul. Nah, sebelum masa itu, ketika saya terus melakukan apa yang saya lakukan hari ini, saya percaya ketika Tuhan datang, Tuhan sedang dapati saya sedang bekerja bagi Dia. Nggak santai-santai. Nah, saudara tentu panggilannya berbeda kan dengan saya. Tapi kan Tuhan bilang, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jadi andai kata panggilanmu hari ini kau profesinya sebagai pedagang, sebagai dokter, sebagai pegawai, entah pegawai negeri, pegawai swasta, entah punya bengkel, apapun itu pekerjaan saudara, entah itu buruh, apapun itu ya saudara, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kau melayani Tuhan di sana. Nah, ketika kau kerjakan itu seperti untuk Tuhan, dengan giat, dengan tekun, memberi yang terbaik di situ, melayani Tuhan dan sesama di situ, maka kapanpun Tuhan datang, kau didapatinya sedang bekerja. Maka berkatlah yang akan kita dapatkan. Sebab kalau tidak, nasibmu akan seperti nasib orang-orang yang munafik, yang akan dilempar di tempat yang penuh dengan ratapan dan kertakan gigi di ayat yang ke-51. Intinya saya mengajar saudara pada malam hari ini, jangan menyia-nyiakan hidup. Jangan santai. Pak, tapi saya pengen punya me time. Oke, punya me time. Tapi me time yang juga bermanfaat. Jangan yang nggak bermanfaat. Punya me time yang bermanfaat, saudara. Kalau bagi saya sekarang me time saya yang paling nyaman, karena kalau keluar takut nanti ya zaman begini ya, ada banyak orang yang kita tidak kenal. Ya, saya emang suka menyendiri. Dulu sebelum saya mengerti kalau saya menyendiri ya senang aja sendirian di kamar, dengerin lagu, memori soal zaman SMP, lagu-lagu tahun 90-an. Lagu-lagu yang melo-melo. Itu me time saya. Atau mungkin saya nulis, saya suka nulis soalnya. Saya suka baca novel, itu me time saya dulu. Tapi hari-hari ini, saya masih punya me time. Tapi me time saya ya, kalaupun dengerin musik rohani. Kalaupun ada waktu untuk nonton film, saya nggak nonton film, tapi saya dengerin ya khotbah-khotbah, sharing-sharing firman dari banyak hamba Tuhan yang lain. Ya. Saya tidak harus sepakat dengan tafsiran mereka atau khotbah mereka, tapi saya pengen diberkati. Ya. Saya terima. Dan saya tidak pernah menghakimi mereka salah. Karena saya berbeda pandangan dengan mereka. Sebab saya tahu, mereka tidak berniat menyesatkan saya. Sebab orang-orang yang saya dengar khotbahnya, orang-orang yang saya pelajari bukan cuma 1-2 khotbahnya, tapi benar-benar saya ikuti. Jadi saya tidak pernah random dengan khotbah. Cap cip cup kembang kuncup, enggak. Saya ikuti 1, 2, 3, 4 kali. Karena saya punya pemahaman teologi ya, puji Tuhan, saya bisa mengukur ini pengajarannya benar apa tidak. Saya cari tahu dari referensi orang tentang siapa dia, gerejanya di mana, pelayanannya seperti apa. Nah, kalau saya sudah tahu dia, maka saya akan dengarkan dia. Soal saya setuju apa tidak itu lain soal, tapi saya akan dengarkan dia.
Jadi itu yang saya lakukan, saudara. Dan saya berharap Bapak Ibu lakukan itu. Jadi jangan cap-cip-cup kembang kuncup gitu. Kalau Bapak Ibu diberkati oleh pelayanan kami, coba cari tahu saya gimana, Dewi gimana. Cari tahu yang paling gampang ya coba dengerin khotbah-khotbah saya yang lainnya. Yang angle-nya berbeda. Kalau lagi kenal saya lewat khotbah tentang akhir zaman, coba lihat khotbah saya yang lain tentang iman kah, soal kasih kah. Sambil berdoa sama Tuhan tentunya. Bener nggak nih hamba Tuhan, hambamu Tuhan? Kan begitu. Ya. Uji. Ya. Nah, saudara, jadilah orang yang seperti ini. Ya. Akhirnya saudara, di keseharian saudara terus melayani Tuhan. Dan kalau sudah melayani Tuhan, maka kapanpun Tuhan datang, dalam situasi baik atau buruk sekalipun, kita didapatinya sedang melayani. Aduh, keren banget. Aduh, saya berani yakin deh. Kalau didatangi Tuhan, dijemput Tuhan, entah itu dalam konteks kau mati, gak bisa bernafas lagi, atau kau mengalami yang disebut dengan akhir zaman, seperti yang ayat-ayat yang kita baca tadi, atau yang kitab Wahyu tafsirkan, dan kau bisa ikuti program itu di link ini juga, di channel kita ini juga. Saya sudah pernah khotbah soal akhir zaman banyak sekali. Tadarusan kitab Wahyu sudah beberapa bulan yang lalu, bisa dicari. Ketika kita didapati Tuhan sedang melayani, ke surga upahmu, kekekalan yang indah di Firdaus itu yang akan mengisi hari-harimu di dalam kekekalan. Saya mimpinya ke sana. Saya berharap juga saudara supaya atau punya mimpinya yang sama dengan saya, sehingga kita nanti bisa bertemu muka dengan muka dalam kekekalan, tentu bersama dengan Tuhan. Semoga dipahami ya, dan jadi berkat. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ya, kita kira bisa selesaikan Matius 24 di hari Rabu ini. Nanti hari Jumat kita akan lanjutkan pasal 25, karena besok Kamis programnya adalah The Living Wisdom. Jadi topik-topik Alkitab yang saya mau bahas ya, yang saya mau bagikan kepada saudara. Tentu banyak topik yang bagus di Alkitab, yang keren-keren di Alkitab, tapi yang saya bagikan tentu yang ada di hati saya terlebih dahulu dan yang saya punya materinya. Jadi saya bagikan kepada saudara pelan-pelan, semuanya nanti akan saya bagikan di dalam program besar dari Senin sampai Sabtu setiap jam 6.15 sore, 18.15 waktu Indonesia Barat, live-nya di jam itu dengan temanya The Warriors Bible Class. Jadi saya akan mengajar Alkitab setiap hari, saudara, dalam bentuk membaca Alkitab, Senin, Rabu, Jumat, tadarusan Alkitab di Talk with Pasi ini, dan Selasa, Kamis, Sabtu, The Living Wisdom, ya, hikmat yang hidup itu, di mana saya coba membagikan tafsiran saya tentang satu topik, sehingga saudara bisa diperkaya oleh pemahaman saya, ya. Tentu saudara, saya berharap juga menggumulinya, sehingga saudara nanti bisa tahu kebenaran yang benar yang datang dari Tuhan. Kalau diberkati lewat program-program ini, ya saya cuma berharap saudara bisa share program ini, di-share linknya lewat WhatsApp misalnya, di japri ke saudara, ke
ke kerabat, ke sahabat, ke teman, ke grup-grup WhatsApp di mana saudara tertanam, ya, supaya banyak orang yang percaya lainnya bisa mengikuti program ini dan sama-sama kita belajar bertumbuh, ya. Saudara kalau mau bertanya juga silakan, ada nomor WhatsApp di apa namanya, di kolom deskripsi, atau sudah bisa menghubungi apa eh, alamat-alamat sosial media kami di DM, ya, nanti pasti akan sampai juga pertanyaan yang ingin saudara pertanyakan, ya, atau topik-topik yang ingin saudara bahas. Nanti kalau belum siap materinya saya akan siapkan, nanti saya akan rekam pada waktunya dan semoga jadi berkat, gitu ya. Jadi mohon juga dukungan doa saudara. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami sudah selesaikan Matius pasal 24. Terima kasih atas hikmat daripada Tuhan. Dan kami mau istirahat malam hari ini. Berikan kami kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan yang selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Dan sampai jumpa besok malam dalam program Living Wisdom. Dan Deep Talk with Pastor kita lanjutkan lusa, tepatnya hari Jumat. God bless you all.